mengikuti PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Pasundan. Untuk tugas saat ini yang sedang saya lakukan adalah mengeksplorasi identifikasi masalah di kelas yang saya ajar. Ibu, saya mempunyai 4 masalah yang sudah saya identifikasi. Yang pertama adalah rendahnya pemahaman peserta didik kelas 5 mengenai materi IPA, sistem organ peredaran darah pada manusia. Lalu yang kedua, kurangnya kemampuan peserta didik kelas 5 dalam menyelesaikan soal matematika dalam materi perbandingan dua besaran yang berbeda, materinya khususnya volume, debit, dan waktu. Lalu yang ketiga, rendahnya kemampuan menulis peserta didik kelas 5 dalam membuat karya sastra Indonesia materi pantun. Lalu yang keempat, kurangnya kemampuan peserta didik kelas 5 untuk menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial beserta pengaruhnya di masyarakat Indonesia. Seperti itu. Jadi yang mau saya tanyakan, Ibu sebagai ahli, ketika Ibu mengajar, kan Ibu sambil mengajar juga ya, Bu ya? Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah masalah-masalah di atas yang sudah saya identifikasi pernah juga Ibu alami sebagai narasumber? Ya. Selama saya mengajar, kebetulan saya juga mengajar di kelas tinggi ya, kelas 5 atau kelas 6. Memang hal-hal yang tadi itu sering ditemukan pada setiap tahun ya, terutama untuk poin kedua, ketiga, dan keempat. Ya, nah, yang poin yang kedua itu di situ siswa itu tidak bisa atau tidak tampil menyelesaikan soal matematika khususnya dalam volume, debit, dan waktu. Kalau yang saya alami waktu itu karena memang belajar mereka atau pemahaman mereka tentang satuan ya. Jadi mereka itu belum menguasai. Kalau dilihat dari kondisi siswa yang pada saat itu yang saya analisis bahwa mereka memang belum menguasai bagaimana sih mengubah satuan volume ya, misalkan dari liter ke mililiter gitu kan, atau untuk misalkan ke bawah bisa tapi ke atas tidak bisa ya, gitu kan, pembagian ya, apalagi kalau misalkan nilainya sudah menggunakan angka desimal, mereka lebih bingung lagi ya gitu. Itu untuk penyelesaian soal matematika yang berbeda besaran ya gitu. Kemudian sebetulnya mungkin mereka tahu gitu kan, misalkan 1 jam itu berapa menit ya, tapi pada implementasi, pada penerapan pada soalnya mereka masih bingung. Artinya berarti kan di situ masih ada hal yang memang harus kita telusuri ya, apa sih penyebabnya. Nah, pun begitu juga dalam hal sastra khususnya bahasa Indonesia, mereka kurang menguasai pantun. Mengapa? Karena mungkin beda ya dengan kita zaman kita dulu ya, gitu kan. Kalau dulu kita sering mendengar pantun, di televisi pun kita belajar pantun gitu kan. Kalau misalkan sekarang jarang kan orang yang menggunakan pantun gitu kan. Bahkan kalaupun misalkan ada pantun itu malah diplesetkan ya gitu, sehingga wajar gitu kalau misalkan anak-anak saat ini ya, anak-anak generasi milenial ya gitu kan, yang kurang menguasai materi pantun. Kemudian dari gurunya pun jarang membelajarkan sampai tuntas, karena kan kalau sekarang dengan menggunakan tema beda ya dengan kita dulu. Mata pelajaran yang lebih khusus dan lebih mendalam ya. Kemudian untuk poin masalah yang selanjutnya adalah kurangnya kemampuan peserta didik dalam menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, kalau saya lihat sih karena ya salah satunya mungkin karena sekarang itu dengan perkembangan teknologi sehingga HP atau gadget itu sangat mudah didapatkan, sehingga informasi apapun yang diinginkan itu bisa didapatkan. Tapi ternyata anak itu malah terlena dengan game digunakannya ya gitu kan. Jadi penggunaan gadget yang mungkin tidak proporsional ya gitu kan. Harusnya kan bagaimana gadget itu bisa mendukung pembelajaran, tapi kan pada kenyataannya sulit juga ya gitu kan. Jangankan untuk siswa, untuk anak kita sendiri, keponakan kita sendiri ya, keluarga kita sendiri sangat susah untuk membatasinya gitu, karena memang saat ini sudah dunianya dunia digital ya gitu. Nah, jadi karena adanya seperti tadi ya gitu kan, penggunaan gadget tadi, sehingga interaksi pun menjadi berkurang. Anak-anak khususnya lebih individualis, sehingga akhirnya kurang untuk berinteraksi dengan teman-teman sekitarnya, kurang bermain karena lebih asik untuk bermain HP
apakah masalah-masalah yang dihadapi Ibu terkait narasumber, terkait persiapan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi? Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi? Ya mungkin supaya apa ya istilahnya bisa sedikitnya mengatasi hal yang tadi. Tadi kan bagaimana kita lebih menyiapkan ya persiapan kita dari mulai penyusunan RPP sampai alat evaluasinya ya. Sehingga bagaimana pembelajaran yang disajikan oleh kita sebagai pendidik itu bisa menjadi atau membuat siswa itu tertarik ya, sehingga sedikit demi sedikit bisa mengurangi gadget ya gitu kan. Dengan apa ya tadi, kalaupun misalkan mereka menggunakan gadget, bagaimana gadget atau HP itu bisa memfasilitasi dalam mengeksplor ya pemahaman mereka, khususnya berhubungan dengan pendidikan ya gitu. Karena kan sebetulnya kalau sekarang tuh mudah ya, kita pengen tahu bagaimana sih cara mudah untuk misalkan mengubah besaran, bisa ya temukan ya di YouTube ya gitu kan. Kemudian bagaimana sih contoh pantun, sebetulnya mudah sekarang mah, dulu bahkan kita harus buat sendiri ya, buku terbatas. Kalau sekarang tuh banyak sekali contoh gitu kan, dari berbagai daerah, semuanya ada di YouTube apa di Google ya, di Google ya gitu. Jadi sebetulnya sangat memudahkan, asal mungkin bagaimana kita membimbing siswa-siswa kita, mengarahkan supaya penggunaan HP-nya itu bisa berdampak positif untuk dunia pendidikan, khususnya mengenai tugas yang diberikan oleh kita sebagai pendidik. Nah, kemudian dalam hal pelaksanaan pun mungkin kita harus membuat media pembelajaran ya, media ajar atau media pendukung yang bisa tadi gitu kan, mendukung mengarahkan pemahaman mereka menjadi pemahaman yang utuh untuk memahami tadi gitu kan, misalkan bagaimana mengubah besaran sehingga mereka bisa lebih memahami untuk menghitung debit ya, kemudian satuannya seperti apa ketika ada perubahan naik atau turun ya tangga dalam hal satuan baik volume ataupun luas gitu. Kemudian untuk pantun berarti kan bagaimana kita menggunakan, misalkan bisa enggak kita coba misalkan menggunakan kartu kata ya, disusun menjadi sebuah pantun di mana nanti mana yang sampiran mana yang isi itu kan bisa lebih mudah bagi mereka dibanding sok buat pantun mungkin lebih susah ya. Tapi kalau misalkan kita membuat misalkan tadi kartu kata gitu kan, yang setelah kemudian mereka susun menjadi sebuah pantun akan lebih mudah bagi mereka. Tuh. Kemudian untuk evaluasi ya akan lebih mudah lagi ketika media pembelajaran yang kita gunakan pun pas ya sesuai dengan tujuan ya. Betul. Jadi untuk evaluasi bagaimana kita menyelaraskan antara alat evaluasi tadi dengan tujuan pembelajaran yang kita capai pada rencana pembelajaran yang kita buat. Gitu ya. Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah menurut Ibu masalah-masalah yang sudah saya identifikasi ini untuk pertanyaan yang ketiga, apakah menurut Ibu masalah-masalah yang sudah saya sampaikan, keempat masalah ini menurut Ibu rasional atau penting atau tidak untuk diselesaikan? Kalau menurut saya sangat penting ya, karena memang tadi untuk mengetahui volume kemudian debit itu kan sesuatu hal yang sangat mendasar ya dalam kehidupan sehari-hari pun sering kaitan dengan kehidupan ya, sangat-sangat kontekstual gitu kan, sehingga memang perlu dibelajarkan kepada mereka gitu kan ya, apalagi pantun ya gitu kan, bagaimana kita bisa mengenal budaya Indonesia gitu kan, yang terutama daerah Melayu ya, daerah-daerah Sumatera gitu yang menggunakan pantun, sehingga dengan menggunakan pantun kita juga bisa menjaga melestarikan budaya daerah Indonesia ya, yang menjadi nantinya menjadi akar budaya nasional ya gitu. Salah satu kemampuan literasi menulis juga ya Bu? Ya betul, dan memang harus dibelajarkan, yang namanya menulis itu tidak bisa instan, tidak bisa otomatis, tapi memang harus dibelajarkan, harus dilatih dari hal yang terkecil ya. Untuk pertanyaan yang terakhir Ibu, apakah Ibu mempunyai solusi dari setiap masalah yang sudah saya identifikasi? Kalau saya yang tadi ya, yang berhubungan dengan debit ya Bu ya, yang menggunakan besaran itu jadi dibuat apa ya istilahnya, kalau dalam kimia itu jembatan keledai, tahu ya Bu ya. Jadi kalau misalkan dari kilometer ke milimeter itu dibuat kucing hitam dalam mobil, besi, centil, mondar, mandir, istilahnya jembatan keledai ya. Itu untuk memudahkan mereka mengingat
kucing kita kucing kilometer dari kilometer ke meter berapa tangga naik atau turun. Nah itu untuk memudahkan mereka sehingga nanti untuk menghitung debit akan lebih mudah gitu. Kemudian untuk perubahan dari satuan ya itu pun akan lebih memudahkan jika tadi misalkan kita menggunakan istilah yang lebih dekat dengan mereka ya. Misalkan cc itu kan jarang ya, biasanya mililiter. Coba kita rubah dengan hal yang memang biasa dekat dengan mereka. Kemudian kalau pantun seperti tadi saya bilang, kita bisa menggunakan kartu kata yang disusun oleh mereka sehingga menjadi sebuah pantun yang padu gitu kan. Jadi dari situ mereka bisa juga kan menjelaskan makna dari pantun tersebut gitu. Dan terutama untuk literasi memang kan tidak hanya literasi itu membaca ya, menulis pun menjadi salah satu keterampilan yang dibutuhkan dalam literasi. Sehingga anak membuat pantun yang pendek itu salah satu belajar kita ya untuk menulis gitu, menggali kemampuan anak untuk menulis ya. Dan artinya guru yang harus menjadi teladan, kita yang harus mencontohkan bagi mereka. Contohkan dulu ya Bu. Ya. Kemudian kalau bentuk-bentuk interaksi sosial mungkin bisa saja ya mereka disuruh untuk membaca teks pendek ya. Kemudian mereka bisa menganalisis misalkan dengan diskusi kelompok barangkali kalau misalkan sendiri masih belum bisa ya. Atau misalkan berpasangan ya gitu. Yang tentunya ya harus dipandu oleh gurunya gitu kan untuk menemukan tadi hasil analisisnya. Seperti apa sih bentuk interaksi sosial yang ada di negara kita gitu. Mungkin Ibu terima kasih banyak atas jawabannya, sangat membantu saya sekali ya Bu ya. Jadi saya juga semakin terbuka. Oh ya, berarti nanti dengan masalah ini saya punya obat Bu untuk penyelesaiannya seperti apa seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikan yang sudah Ibu sampaikan seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.